Hai Pak Kray dan juga teman-teman, aku Priscilia Sherly Purnomo Wijaya, aku dari TKV dengan NIM 21A1037. Pada video kali ini aku akan menjawab pertanyaan yang ada. Namun sebelumnya, alangkah baiknya kita buka video kali ini dengan doa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat rahmat-Mu. Kiranya dengan segala berkat rahmat-Mu ini, video kali ini akan saya buat dengan lancar dan bisa menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Oke, kita lanjutkan saja. Jadi, manusia ini seringnya tidak mengalami sukacita. Mengapa sih manusia ini pada umumnya tidak bersukacita? Jadi, manusia ini biasanya mengalami yang namanya sukacita semu. Sukacita yang kita dapatkan karena hal yang salah, seperti senang di atas penderitaan orang lain, perasaan sukacita karena narkoba, sukacita yang kita dapatkan dari perasaan egoistis. Nah, hal itu merupakan sukacita semu karena sukacita tersebut hanya kita dapatkan secara sementara dan memojokkan orang lain, dan itu merupakan hal yang salah. Yang kedua, yaitu ada sukacita kosmodeendrik. Sukacita kosmodeendrik ini adalah sukacita semu yang kita manusia rasakan seorang diri berdasarkan keegoisan, berdasarkan hedonis. Nah, hal itu bukan merupakan sukacita sejati seperti yang aku katakan tadi, karena sukacita tersebut merupakan sukacita yang kita rasakan secara sesaat dan itu merugikan orang lain. Maka dari itu, hal tersebut merupakan sukacita yang semu. Lalu yang ketiga, manusia ini hidup di dunia. Mengapa sih menurut agama Kristiani? Jadi manusia ini hidup di dunia karena ya Tuhan memang menciptakan dunia ini untuk manusia hidup. Itulah yang pertama. Lalu yang kedua, Tuhan ingin manusia bisa memanfaatkan alam yang Ia ciptakan dengan penuh rasa syukur, seperti tanaman, lalu juga binatang, juga sesamanya manusia. Jadi seperti yang ketiga, manusia ini diciptakan Tuhan untuk saling melayani antar sesama ciptaannya. Selain itu juga untuk melayani Tuhan dalam membantu mewujudkan rencananya. Jadi kita ini hidup di dunia tidak hanya untuk memanfaatkan alam yang ada, namun kita juga harus melayani Tuhan sehingga apa yang Tuhan inginkan ini dapat tercapai berdasarkan rencana Tuhan. Lalu untuk yang keempat dan terakhir, manusia ini bisa bersukacita dengan sempurna. Dengan bagaimana caranya? Jadi manusia ini bisa bersukacita dengan sempurna jika kita itu hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Hidup dengan seturut kehendak Tuhan ini dalam arti memiliki kasih serta ketulusan hati dalam membangun relasi dengan sesama. Jadi kita membangun relasi dengan sesama ini berdasarkan ketulusan, bukan karena kepaksa atau mungkin kita tulus karena disuruh atau karena ada hal-hal yang mengharuskan. Jadi kita benar-benar memiliki relasi dengan sesama, dengan Tuhan, itu dengan ketulusan hati dan dengan sukacita. Dengan ketulusan maka kita pasti akan mendapatkan sukacita itu. Jadi tidak melakukan sesuatu hal yang membuat hati bersukacita malah namun nantinya berdampak buruk bagi orang lain. Hal itu tidak boleh dilakukan dalam Kristiani. Jadi seperti pada 1 Korintus 13 ayat 6, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Jadi Tuhan ini menginginkan bahwa bersukacita ini karena kebenaran, bukan ketidakadilan. Ketidakadilan ini di sini seperti yang saya bilang tadi, bahwa sesuatu yang menyebabkan kita sukacita, namun kita sukacitanya ini malah seperti memojokkan orang lain, memburuk-burukan orang lain, membuli, namun kita malah bahagia di atas penderitaan orang lain. Nah, Tuhan tidak ingin hal itu terjadi. Ia ingin kita ini bersukacita karena sebuah kebenaran, ketulusan. Sekian dari penjelasan pada video saya. Kiranya video pada kali ini bisa menjawab beberapa pertanyaan yang ada. Namun sebelum saya tutup video pada kali ini, kiranya saya tutup dengan doa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih atas segala berkat rahmat-Mu. Kiranya jawaban-jawaban saya ini bisa menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Sekian dan terima kasih.